kesibukannya, aku tetap, talk show gitu ya, tentang apa, tentang kecantikan, terus juga tentang fashion dan sekarang kan aku juga ada brand kan, bikin brand kerudung yang seperti aku pakai, Maju Scarf sama bikin baju, Maju Label. Ya sekarang sih, sibuk ya, kadang juga arisan, terus juga pengajian, terus juga aku ada bikin beberapa bisnis, terus sekarang juga ya masih tetap banyak kegiatan Mbak. Jadi orang nanya Mbak Mari nih kok udah lama nggak main sinetron gitu ya. Kalau misalnya kangen aku lihat aja Instagram aku. Udah mulai dari kapan sih Mbak nggak terjun lagi di televisi? Sebenarnya sih nggak banget aku nggak terjun ya. Tetap ada iklan kan, terus juga ada syuting-syuting brand. Terus kalau misalnya nggak syuting stripping itu mungkin sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi aku emang udah setelah pandemi ini emang belum syuting lagi. Banyak banget sih tawaran syuting gitu, tapi karena mungkin sekarang Dava juga udah syuting kan, Dava anak saya kan udah syuting. Jadi aku pikir ya udah deh temenin Dava syuting kan karena kalau misalnya Dava syuting terus aku syuting kesian bapaknya. Tapi tetap sih syuting itu segala sesuatu yang ngangenin ya. Apalagi kan aku tuh emang hobi banget berakting. Terus juga dari usia berapa? Dari usia 16 tahun kayaknya aku udah syuting kan. Jadi emang pekerjaan berakting di kamera itu emang ngangenin. Berarti kangen deh syuting-syuting ini ya? Kangen. Apa sih yang dikangenin saat Syuting banyak banget Mbak, orang kadang bilang, ih Mar kok lu gak kuat ya nunggu lama di lokasi syuting. Tapi memang orang tuh ada yang betah di lokasi syuting, ada yang enggak. Kalau aku tuh seneng ya di lokasi syuting karena apa? Apalagi kalau misalnya lawan mainku, terus timku, misalnya sutradara, terus kru-kru filmnya semuanya udah kayak saudara. Karena kan alhamdulillah aku tuh kalau syuting selalu panjang-panjang episode-nya kan. Jadi bisa sampai 3 tahun, bahkan tuh Kabupaten KJ aja hampir 5 tahun. Terus dulu juga Bidadari juga hampir 5 tahun. Jadi alhamdulillah sinetron aku tuh semuanya alhamdulillah panjang-panjang. Dan semua itu jadi kayak keluarga sampai detik ini tuh kita tuh sama teman-teman syuting itu udah kayak keluarga, udah kayak keluarga banget. Jadi kalau di lokasi syuting itu aku senengnya apa? Bisa cerita-cerita, terus juga bisa banyak kita diskusi, terus kita banyak bercandanya, terus apalagi kalau misalnya syutingnya emak-emak semua, kadang kita masak di lokasi syuting. Nah, tapi tanggapan Mbak yang masyarakat sekarang masih mengenang Mbak di film Bidadari, Oh iya, sinetron Bidadari. alhamdulillah. Jadi icon memang Bidadari itu nempel ya di sampai sekarang, apalagi sekarang kan fans-fans aku itu udah umur 30 tahunan kan, seumur Marsyanda ya pada saat itu sekarangnya. Seneng banget sih, jadi kalau misalnya di daerah-daerah orang masih ibu peri gitu. Tapi juga sinetron aku yang tukang dubur naik haji yang Umi Mariam juga melekat kan di fans aku. Jadi kadang orang tuh manggil aku kalau nggak Marini cuma Ibu Peri, kalau nggak Umi Mariam gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kita sebagai pekerja seni, kita tuh mendapatkan satu figur icon yang melekat di hati penonton. Itu kan suatu kesenangan juga kan. Ada nggak sih momen yang Mbak paling kangenin di Bidadari atau di Tukang Bubur Naik Haji? Momennya apa ya? Banyak sekali Mbak. Momennya itu kayak misalnya adegan-adegan, kalau dulu kan Bidadari kan aku diseling kan. Misalnya kita adegan terbang tuh aku bener-bener diseling gitu loh. Sementara kan Marsyanda sama Dia Imut yang waktu itu kan Dia Imut ya. Sekarang namanya Dia Anissa ya. Nah, itu kan dulu seneng banget mereka kalau misalnya anak-anak tuh kan seneng banget kalau di nah kalau itu aku deg-degannya minta ampun. Nah, itu kadang itu membuat aku memori ya. Terus kayak misalnya kalau tukang bubur naik haji di situ kan aku sebagai ustazah. Bayangin Mbak, aku tuh harus menghafalkan doa-doa karena kan kalau stripping kan hari ini kita syuting, sore kita syuting, tayang nanti malam nih bisa jam 7. Jadi 7 lembar itu aku harus hafalkan, dialog itu aku harus hafalkan kan. Jadi aku benar-benar benar-benar harus instan. Tapi itu senangnya apa? Banyak doa-doa yang aku bisa hafalkan. Karena kalau misalnya kita nggak syuting kan kita kadang malas ngapalin doa-doa ya Mbak. Nah mau nggak mau kan ini kan kita syuting harus. Jadi mau nggak mau, nah itu dia ya. Kalau kita emang benar-benar niat, kita sungguh-sungguh, kita bisa ngapalin banyak doa-doa dalam waktu nggak sampai berapa menit, 10 menit kita bisa ngomong. Tapi kita yakin kan mau hafalin nih karena kita mau tayang. Gitu. Jadi aku bersyukur banget di peran yang
di peran bidadari juga banyak sekali petua-petua, kalimat-kalimat yang bagus kan. Nah di Umi Maryam di Tukang Bubur Naik Haji kan aku sebagai ustazah. Nah situ juga aku banyak sekali mendapat pelajaran buat diri aku sendiri gitu. Apalagi dari situ tuh aku banyak banget hafalkan doa-doa dan hadis-hadis dari skenario dari Pak Imam Tantowi. Nah, sekarang mulai menjalani bisnis itu dari kapan Mbak menjalannya? Aku menjalankan bisnis itu semenjak anakku sekolah di luar negeri kan. Jadi aku pikir, aku bilang sama produser bahwa aku tuh udah nggak terlalu mau banyak syuting dulu karena aku mau menemani mondar-mandir ke luar negeri, anakku lagi kuliah. Nah dari situ terus aku juga kan ambil kursus di Esmod, kursus 1 bulan, 2 bulan gitu kan untuk fashion. Nah dari situ abis itu aku bikin brand Mazu Scarf dan Mazu Label. Ya, alhamdulillah sih Mbak, brandku juga ada di department store. Terus juga sekarang alhamdulillah banyak nambah temen, nambah ilmu, dan aku juga alhamdulillah memberikan lapangan pekerjaan kan gitu loh. Jadi seneng banget sih punya mainan baru di dunia fashion. Kan sekarang anak juga di dunia Entertain. di aktor itu keinginan dari dia sendiri atau dari Mbak sih? Keinginan dari dia. Ya sebenarnya kan dia kan udah lulus kuliah, terus udah kerja juga, terus ditawarin film dan semua tawaran film tuh bukannya dari aku, jadi semuanya dia melewati masa casting kan. Karena aku nggak mau ya Mbak, kalau misalnya keinginannya dia, keinginan aku, dia harus melalui enggak. Aku semuanya kalau aku anak kita cuman kasih pandangan tapi yang menjalankannya dia gitu loh. Terus kayak anakku sekarang di dunia entertain ya karena memang dari kecil kan dia nemenin aku syuting kan. Jadi dunia entertain menurut dunia lokasi syuting apa itu kan nggak asing lagi kan buat anak saya. Apalagi kalau misalnya udah akrab banget sama sutradara, kadang anak saya suka action gitu, suka dia yang actionin gitu. Dan lagi kemarin dia bikin film juga, bikin film pendek buat festival. Terus dia juga main film. Terus dia juga explore beberapa peran gitu ya, dan semua dia melewati masa casting dan saya nggak pernah ikut campur gitu loh. Saya nggak pernah ikut campur karena saya nggak mau ya kalau misalnya nanti dia diambil-ambilin nama Marini Jumani, saya nggak mau, dan dia pun nggak mau gitu loh, dia benar-benar sendiri. Jadi ya kalau aku sih segala sesuatu yang positif kita sebagai orang tua itu kan mensupport. Yang penting aku bilang apapun yang pekerjaan kamu bahagia. Tapi dia sempat nanya nggak sih ke Mbak cara menjadi aktor? Oh iya, aku selalu kasih tahu dia bahwa jangan sampai ini ya, jangan sampai tetap kamu menjadi aktor apapun, kamu harus fokus dan kamu juga harus menikmati. Dan yang penting aku selalu bilang bahagia. Oke Mbak, kasih ya. Itu dulu Mbak. Remote. Oke. Makasih ya. Makasih ya.